Hai, selamat datang kembali di channel Uni Recap. Gimana kabarnya? Baik-baik saja. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang akan membuat kita semua bernostalgia. Film ini berjudul Race to the West Mountain tahun 2009. Dibintangi Anna Sophia Robb, Alexander Ludwig, dan juga Om The Rock yang masih berambut. Film ini cukup memorable buat saya, terutama waktu saya masih SD dulu, dikarenakan sering banget tayang di televisi, khususnya di hari Minggu. Ya sudah, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke ceritanya, guys. UFO atau bahasa kerennya piring terbang merupakan sebuah benda asing yang diduga kuat kalau itu pesawatnya para alien yang datang dari planet Namek. Meskipun sudah ada banyak bukti berupa foto maupun video penampakannya, tapi keberadaannya masih menjadi misteri sampai saat ini. Meski begitu, tidak sedikit juga ada yang percaya dengan keberadaannya, dan bahkan ada yang pernah mengaku diculik oleh makhluk preketek tersebut. Adegan berpindah pada sebuah UFO di mana benda tersebut mendarat dengan cukup keras di suatu tempat, dan kehadirannya diketahui oleh pihak militer yang sudah mendeteksinya sesaat memasuki atmosfer bumi. Dengan cepat, mereka langsung mengirim beberapa pasukan yang dipimpin oleh seorang agen bernama Henry Burr. Sesampainya di sana, mereka menemukan sebuah pesawat alien yang masih dalam keadaan utuh. Akan tetapi, mereka tidak menemukan makhluk apapun di sekitaran benda tersebut. Sampai di satu titik, Henry menyadari ada sesuatu yang bergerak di balik semak-semak. Tak jauh dari tempat mendaratnya UFO tersebut, terdapat sebuah kota yang sangat ramai bernama Las Vegas. Di sana, kita dipertemukan dengan seorang supir taksi bernama Jack Bruno. Di malam itu juga, dia mendapat seorang penumpang bernama Dr. Alex Friedman. Dikatakan, Dr. Alex ini merupakan seorang penggemar UFO, di mana dia juga memberikan pengajaran tentang keanehan astrofisikal. Dr. Alex Friedman, classic. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Terlihat tempat pendaratan UFO semalam sudah dipenuhi oleh banyak peneliti dan dijaga ketat oleh banyak tentara. Terlihat mereka sedang mencari jejak radiasi yang ditinggalkan alien yang kabur semalam. Mereka pun menemukan dua jejak kaki yang dipastikan itu adalah milik alien tersebut. Tapi yang unik adalah kedua jejak kaki itu sangat mirip dengan bentuk kaki manusia, yang kemungkinan bentuk tubuh mereka juga sama persis dengan manusia. Entah itu alien atau bukan, tapi mungkin itu akan terungkap nanti. Possibly humanoid in form. Di sisi lain, Jack yang baru saja mau berangkat narik dikejutkan dengan dua orang bocah yang tiba-tiba sudah ada di belakangnya, di mana kedua bocah itu memintanya untuk mengantar mereka ke suatu tempat. Diketahui mereka adalah dua orang saudara bernama Seth dan Sarah. Awalnya, Jack sempat mencurigai mereka karena uang yang mereka punya sangatlah banyak dari yang biasa dipegang oleh bocah seumuran mereka. Tak hanya itu, mereka juga memiliki sebuah alat canggih yang belum diciptakan manusia pada zaman itu. Need an address. We must travel in that direction. Sementara itu, Henry bersama dengan timnya baru saja menemukan sebuah petunjuk baru, bahwasanya alien yang sedang mereka cari memiliki rupa seperti anak-anak. Akhirnya, terungkaplah sebuah fakta bahwa Seth dan Sarah adalah alien yang saat ini sedang mereka buron. Dan terungkap juga, mereka memiliki semacam kemampuan super yang digunakan untuk menggasak habis semua uang yang ada di mesin ATM. Setelah melakukan pencarian, mereka menemukan lokasi tempat mereka berada, yang mana itu adalah taksi yang saat ini sedang mereka tumpangi. Not even human. Kembali kepada mereka bertiga, terlihat mereka sudah sampai di daerah gurun yang merupakan daerah yang sangat amat terpencil. Di sini, Jack masih mencurigai mereka berdua dan berpikir kalau mereka sedang melarikan diri dari rumah orang tua mereka. Tak lama kemudian, mereka diikuti oleh 3 mobil hitam dari arah belakang. Akan tetapi, Jack tidak memandang curiga kepada mereka, justru membiarkan salah satunya untuk mendaluinya. Namun tiba-tiba, mereka langsung ditabrak dari belakang yang membuat mobil mereka langsung kehilangan keseimbangan. Tapi untungnya, dengan pengalamannya di film Fast and Furious, Jack mampu mengendalikannya dengan cukup mudah.
He is just a cab driver, right? Tidak berhenti sampai di situ saja ketika mobil tersebut terus menggigit mereka sampai terkepung. Akan tetapi, Jack kembali menunjukkan skill mengemudinya di mana dia berhasil menyingkirkan 2 mobil sekaligus. Dan sekarang tinggal tersisa 1 mobil lagi yang di dalamnya terdapat Henry dan juga anak buahnya. Dan di saat itulah Seth menunjukkan kekuatannya di mana dia mampu menembus taksi yang dia tumpangi dan menghancurkan mobil yang melaju ke arahnya. Setelah menjemput Seth yang ada di belakang, mereka langsung melanjutkan perjalanan kembali. Terlihat Henry dan juga anak buahnya masih hidup dan hanya mendapatkan luka yang cukup ringan. Singkat cerita, hari pun mulai gelap. Akhirnya, mereka pun sampai di tempat tujuan mereka yang merupakan sebuah gubuk yang tampak kosong dan juga usang. Tanpa pikir panjang, mereka pun memberikan semua uang mereka kepada Jack, yang padahal jumlahnya melebihi tarif yang sudah ditentukan. Sebagai supir taksi yang baik, jujur, tampan, dan berani, dia berniat untuk mengembalikan uang yang lebih tersebut kepada mereka. Unbelievable. Sesampainya di dalam, dia menemukan mereka tengah duduk di dekat sofa. Kemudian, Jack mengikuti mereka ke sebuah kulkas yang ternyata ada sebuah jalan masuk menuju ke suatu tempat. Setelah masuk ke dalamnya, Jack terkejut bukan main. Ternyata ada sebuah ruangan yang dilengkapi dengan semak-semak yang tumbuh di sekitar sana. Di sana juga ada beberapa benda bulat menggantung yang nampak seperti telur. Di salah satunya, mereka menemukan suatu alat yang nampaknya menjadi alasan mereka datang ke planet ini. Entah alat macam apa itu, tapi mungkin itu akan terungkap nanti. What is it? It is what we came for, Jack Bruno. Di saat yang sama, mereka dikejutkan dengan kehadiran seseorang yang berada di tempat itu, di mana Jack menyuruh mereka untuk segera pergi, sementara dia akan mencoba untuk melawannya. Ketika sedang berhadapan dengannya, Jack langsung dipukul sampai terpental. Melihat bentuk armor yang dia pakai, sepertinya dia juga merupakan seekor alien yang nampak seperti manusia. Tapi bedanya, dia datang kemari dengan niatan yang buruk. Kemudian, dia langsung menembak semua telur yang ada di sana dan menimbulkan kobaran api yang cukup besar. Tak hanya itu, dia juga menemukan mereka, di mana langsung terjadi pergelutan yang cukup singkat di antara mereka. Setelah itu, mereka pun langsung pergi menuju ke pintu keluar, di mana si alien sempat melepaskan tembakan dan langsung membuat Seth tidak sadarkan diri. Dengan cepat, Jack langsung menggantungnya dan segera pergi menuju taksi yang ada di luar. Setelah semuanya sudah siap, mereka bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun mereka bertiga masih belum bisa bernapas lega karena si alien masih mengejar mereka dengan menggunakan pesawatnya lalu menembaki mereka dengan senjatanya. Melihat itu, Jack memutuskan untuk mengambil jalan lain di mana dia masuk ke dalam terowongan kereta api untuk bersembunyi. Dan disinilah Sarah mencoba untuk memberitahu Jack bahwasanya alien yang saat ini sedang mengejar mereka bernama Saipon, seorang pembunuh bayaran antar galaksi yang diberi tugas untuk membunuh mereka berdua. Real answers. Siphon. What? Dirasa sudah aman, mereka pun pelan-pelan berjalan keluar dari terowongan tersebut. Namun tak diduga, Saipon yang sudah menunggu di luar langsung menembak ke arah mereka. Tapi untungnya, tembakannya tersebut tidak sampai meledakkan mobil yang mereka tumpangi. Dengan cepat, mereka kembali masuk ke dalam sebuah terowongan, di mana Saipon juga ikut mengejar mereka ke dalamnya. Tak diduga, dari arah kejauhan, muncul sebuah kereta yang sedang melintas tepat di depan mereka. Melihat itu, Sarah langsung menggunakan kekuatannya untuk mempercepat laju mobilnya sampai kecepatan maksimal. Dengan begitu, mereka bisa menghindar dengan tepat waktu, tapi justru Saipon lah yang harus bertabrakan dengan kereta tersebut. Setelah itu, mereka pun berhenti di suatu tempat untuk ngaso sejenak. Setelah semua kejadian yang baru saja dia alami, Jack meminta penjelasan mereka tentang semua itu. Bahwasanya, Sarah dan juga Seth adalah makhluk yang berasal dari planet lain. Tak hanya itu, Sarah juga menunjukkan kekuatan supernya, di mana dia memiliki kemampuan telekinesis yang dapat menggerakkan benda-benda tanpa menyentuhnya. Sementara itu, Seth memiliki kemampuan yang dapat memanipulasi kepadatan molekul di tubuhnya, yang bisa membuat tubuhnya menjadi tembus pandang ataupun menjadi sekeras baja. I would like you to stop. Di sisi lain, Henry beserta rekan-rekannya sudah sampai di tempat kecelakaan barusan. Di sana, mereka menemukan puing-puing pesawat kecil yang dikendarai oleh si Saipon. Namun ternyata, si alien itu masih bisa hidup dan hanya mengalami luka yang cukup ringan.
Sementara itu, mereka bertiga sampai di sebuah kota kecil bernama Stony Creek, di mana mereka harus memperbaiki taksinya terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Namun, karena bengkelnya sudah ditutup, Jack rela membayar sebanyak 3 kali lipat agar si montir mau memperbaikinya. And a triple. Done. Sembari menunggu, mereka pergi ke sebuah kafe di mana Jack berencana untuk pergi meninggalkan mereka di tempat ini. Namun, hal tersebut diketahui oleh Sarah karena pada faktanya dia juga memiliki kemampuan telepati yang bisa membaca pikiran seseorang. Tak lama setelah itu, Jack menerima panggilan dari bosnya di mana dia meminta Jack untuk segera mengembalikan taksinya dalam keadaan bersih. Tanpa dia sadari, anak buahnya Henry berhasil melacak sinyal teleponnya yang membuat lokasinya langsung diketahui oleh mereka. Got him. Stony Creek. Okay. Tak hanya itu, Henry juga menghubungi ponselnya si Jack di mana dia memaksanya untuk menyerahkan Seth dan juga Sarah. Bersama dengan itu, Henry bersama dengan anak buahnya sudah tiba di sana. Terlihat sudah ada banyak pasukan yang mengepung kafe tempat mereka berada. Dan jika Jack mau melakukan apa yang dia mau, Henry akan membiarkannya pergi tanpa ada masalah sedikit pun. 5 minutes. See you then. I don't trust him. Akan tetapi, Jack sama sekali tidak berniat untuk melakukannya dan memiliki ide untuk melapor kepada sheriff yang kebetulan ada di sana. Dia melaporkan bahwasannya ada sekelompok orang bersenjata yang sedang cari gara-gara di kota kecilnya. Excuse me? There's a whole lot of guns coming in right now. Setelah mendengar itu, Henry CS yang baru masuk ke dalam langsung dihadang oleh sheriff dan kawan-kawan, di mana kedua belah pihak saling todong-menodong yang membuat situasi di sana menjadi tegang seketika. Di saat yang sama, kesempatan itu digunakan mereka untuk segera kabur lewat pintu yang mengarah ke atap bangunan. Setibanya di luar, Jack dikejutkan dengan seekor anjing galak yang tiba-tiba menyerang mereka, tapi untungnya Sarah berhasil menjinakkannya dengan cukup mudah. We appreciate your understanding. Sementara itu, Henry yang masih bersih tegang dengan sheriff terpaksa menunjukkan identitasnya agar semua kesalahpahaman ini dapat diperbaiki. You got some mighty big friends in some mighty big places. Kembali lagi kepada si Jack, mereka bertiga sudah sampai di bengkel tepat taksinya diperbaiki untuk kemudian langsung segera pergi dari kota itu. Di luar, mereka sudah disambut oleh pasukannya Henry, di mana Sarah langsung menggunakan kemampuannya untuk menghentikan pergerakan mereka. Whatever you're doing, keep doing it. Tak hanya itu, anjing yang sebelumnya dijinakkan Sarah juga ikut dibawa bersama mereka. Dan sekarang yang harus mereka lakukan adalah mencari pesawat luar angkasa mereka untuk bisa pulang. Tapi masalahnya, benda tersebut sudah dipindahkan ke suatu tempat yang masih belum diketahui keberadaannya. Namun, Jack mengingat seseorang yang mungkin bisa saja membantu mereka. Dan orang itu adalah Dr. Alex Friedman, seorang wanita yang sudah kita lihat di awal tadi. She's actually somebody who can help. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Mereka pun kembali ke Las Vegas demi bisa bertemu dengan Dr. Alex. Di sana, Jack mencoba untuk memberitahunya bahwasannya dua orang anak yang sedang bersamanya adalah alien yang selama ini mereka percayai. Tujuan mereka ke sini adalah untuk meminta bantuan kepadanya. Dan sama seperti Jack sebelumnya, dia sama sekali tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Akan tetapi, setelah Seth dan Sarah menunjukkan kemampuannya, dia langsung mempercayainya. They can also do all this stuff too. Tak cukup sampai di situ, Seth langsung menyalakan sebuah alat yang dapat menunjukkan tampilan hologram dari luar angkasa. Dan ini menjadi momen yang sangat spektakuler bagi mereka yang sama sekali belum pernah pergi ke luar angkasa sekalipun. Setelah itu, Dr. Alex menanyakan beberapa hal yang selama ini masih menjadi pertanyaan di sepanjang film. Mereka berdua pun menjelaskan bahwasannya mereka datang dari suatu planet yang jaraknya sekitar 3000 tahun cahaya dari planet Bumi. Our planet is located Dikatakan kondisi planet mereka sedang dalam keadaan sekarat dikarenakan lapisan atmosfer yang mereka punya sudah sangat sulit untuk menghasilkan oksigen, yang mana itu menjadi pengaruh yang sangat buruk bagi kelangsungan hidup mereka di planet itu. Ini disebabkan polusi yang makin meningkat setiap harinya dan semua pepohonan yang ada di sana sudah mati dibuatnya, sampai-sampai sudah tidak ada lagi ruang segar yang bisa dihasilkan. Why did you come to Earth?
Our planet is dying. Lantas, apa tujuan mereka datang ke planet bumi? Ternyata, beberapa tahun yang lalu, kedua orang tua dari Seth dan juga Sarah sudah melakukan penelitian di bumi ini, di mana mereka menemukan sebuah solusi yang dapat menyelamatkan kehidupan di planet mereka, di mana hasil penelitian tersebut tersimpan di sebuah alat yang kita sebut saja flash disk, di mana Seth dan juga Sarah ditugaskan untuk mengambilnya, yang nantinya semua pepohonan yang ada di planet mereka bisa dihidupkan kembali dan memperbaiki lapisan atmosfer yang sudah mengalami kerusakan. An experiment at an outpost here was successful in regenerating life into all previous dying plants and trees. Namun masih ada satu masalah yang jauh lebih besar lagi, di mana pihak militer di planet mereka lebih tertarik untuk menguasai planet bumi dan menjadikannya sebagai tempat tinggal yang baru. Dan ternyata mereka lah yang sudah menugaskan Saipon untuk membunuh mereka berdua. Dan juga mereka harus segera pulang kembali tepat pada waktunya sebelum penyerangan tersebut dilaksanakan. We seriously need to find your spaceship. Kemudian mereka menemui kenalannya Alex yang bernama Dr. Harlan. Dikatakan dia memiliki banyak informasi rahasia yang berhasil dia dapatkan dari berbagai macam organisasi pemerintah. Dia juga mengetahui tempat di mana mereka menyembunyikan pesawat luar angkasa milik Seth dan juga Sarah. Jika dilihat dari lokasi tepat di mana pesawatnya jatuh, kemungkinan mereka membawanya ke sebuah gunung bernama Witch Mountain. Dan tempat itu merupakan sebuah fasilitas rahasia yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang. Possibility. Which mountain? Dalam perjalanan kali ini, Dr. Alex memutuskan untuk ikut bersama dengan mereka. Tapi sebelum itu, dia harus membereskan barang-barangnya yang masih tertinggal. Sembari menunggu, Jack, Sarah, dan juga Seth menikmati acara yang ada di tempat tersebut yang kebetulan sedang diadakan suatu pertemuan para penggemar alien. Tanpa mereka sadari, Henry bersama dengan anak buahnya berhasil melacak keberadaan mereka dan baru saja sampai di tempat itu. Tak hanya itu, Saipon si pembunuh bayaran antar galaksi itu juga sudah sampai di tempat ini. Ketika sedang menyaksikan pentas drama, mereka dikejutkan dengan kehadirannya yang tiba-tiba muncul di atas panggung. Dan di saat itulah, Sarah langsung menghantamnya sampai terpental. Dengan cepat, mereka langsung turun ke lantai kasino, di mana ada banyak sekali mesin maksiat di tempat itu. Tak diduga, Henry dan juga anak buahnya juga ada di sana, di mana mereka juga berhasil mengepung mereka bertiga. Tak tinggal diam, Sarah langsung menggunakan kemampuannya, di mana dia membuat semua orang yang ada di sana berhasil mendapatkan jackpot secara bersamaan. Dengan begitu, mereka bisa menggunakan kerumunan yang ada di sana untuk bisa kabur dari tempat itu. Dengan cepat, mereka masuk ke dalam taksi untuk segera kabur. Terjadi aksi kejar-kejaran yang cukup menegangkan, di mana itu juga melibatkan polisi yang kebetulan sedang berpatroli. Tiba di sebuah persimpangan, pergerakan mereka langsung dihentikan oleh anak buahnya Henry. Namun mereka semua sudah terkecoh. Ternyata orang yang ada di dalam taksi tersebut adalah si Dr. Harlan bersama dengan dua rekannya. Sementara Jack dan juga yang lain sudah pergi meninggalkan kota dan sedang dalam perjalanan menuju Witch Mountain. Singkat cerita, mereka sudah sampai di gunung tersebut. Setelah berjalan sejauh beberapa mil, akhirnya mereka menemukan pintu masuk dari fasilitas tersebut yang tentunya sudah dijaga dengan sangat ketat. Kemungkinan masih ada jalan lain berupa lorong ventilasi di sekitar sana. Namun ketika mereka mau mencarinya, tiba-tiba Seth dan Sarah ditembak peluru bius yang membuat mereka langsung pingsan seketika. Bersama dengan itu, mereka langsung dikepung oleh pasukannya Henry yang ternyata sudah mengetahui keberadaan mereka. Dan di saat itulah mereka langsung membawa kedua bocah itu ke dalam markas. Setelah memasuki wilayah ini tanpa adanya izin, Jack dan Alex bisa saja ditangkap ataupun langsung ditembak mati. Akan tetapi, Henry memberikan mereka kesempatan untuk segera pergi dari tempat ini. Give them a lift back down. I'm sorry. Namun ketika mereka sedang diantar, Jack langsung melakukan perlawanan di mana dia berhasil merebut kursi kemudi untuk kembali ke tempat tersebut. Kemudian mereka menemukan jalan masuk yang lain yang mana itu merupakan tempat pembuangan gas. Dan setelah menjelajah ke dalamnya, akhirnya mereka bisa masuk ke dalam fasilitas tersebut. Don't get caught. Good plan. Sementara itu, Seth dan Sarah yang masih dalam keadaan pingsan sedang diteliti oleh mereka, di mana mereka sedang mencari tahu tentang kemampuan super yang bisa dimiliki oleh kedua bocah itu. Tak lama kemudian, mereka mendapat laporan bahwasannya ada sesosok makhluk yang mencoba untuk masuk ke dalam fasilitas tersebut, di mana pasukan yang dikerahkan untuk melawannya langsung dikalahkan dengan mudahnya. Dan ternyata, sosok itu adalah Saipon yang sudah sampai di tempat ini.
Tanpa mereka sadari, Jake dan Alex sudah tiba di ruangan tempat di mana kedua bocah itu sedang berada. Terlihat mereka mengenakan sebuah pakaian khusus dan langsung mengejar semua orang yang ada di sana. Setelah berhasil menyadarkan Seth dan juga Sarah, mereka bergegas pergi dari tempat itu. Dan sekarang yang harus mereka lakukan adalah mencari tempat disembunyikannya pesawat luar angkasa mereka. Tiba di sebuah tempat, akhirnya mereka menemukan pesawat tersebut yang kondisinya dalam keadaan masih baik-baik saja. Namun ada banyak orang yang sedang meneliti pesawat tersebut yang tentunya akan menjadi penghalang untuk bisa mendekatinya. Akan tetapi, Alex memiliki sebuah ide di mana dia mencoba untuk menyamar menjadi staf yang ada di sana untuk kemudian menyuruh mereka segera evakuasi dari tempat ini. The ship's hangar. What are you talking about? On whose authority? Setelah semuanya aman, mereka tinggal membuka pintu masuk dari UFO tersebut. Seketika muncul suatu cahaya yang sangat amat terang, di mana cahaya itu membentuk sebuah anak tangga. Ketika mereka melangkah masuk ke dalamnya, tadi diduga Henry dan pasukannya sudah sampai di sana, lalu mengepung mereka dari segala arah. Brave but empty gesture, Mr. Bruno. Lalu kejadian selanjutnya benar-benar mengejutkan. Ketika mereka semua menembakkan senjatanya, semua peluru yang ditembakkan ke arah mereka dapat diblokir dengan mudahnya. Hal itu dapat terjadi karena Seth dan juga Sarah menggabungkan kekuatan mereka untuk mengatasinya. Dan tiba-tiba, ya, muncullah Saipon secara tiba-tiba, di mana dia langsung menyerang semua pasukannya Henry secara bertubi-tubi sampai mereka dibuat kewalahan. Sementara itu, mereka yang sudah berada di dalam langsung menyalakan mesin pesawatnya untuk kemudian langsung segera kabur dari tempat itu. Tak hanya itu, mereka juga sempat menabrak Saipon sampai dia terpental jauh. Setelah itu, mereka tinggal menuju ke pintu keluar, di mana mereka harus terbang secepat mungkin sebelum gerbangnya ditutup rapat. Tepat di saat gerbangnya hampir tertutup, mereka berhasil melewatinya tanpa ada masalah sedikit pun. Tak lama kemudian, mereka merasakan ada sesuatu yang salah dengan mesin pesawat mereka. Untuk itu, Jake berinisiatif untuk memeriksanya langsung. Tapi ternyata, itu adalah Saipon yang entah bagaimana caranya sudah berada di dalam sana. Dan di saat itulah terjadi final battle di antara mereka, di mana Jake dibanting ke sana kemari sampai dia tidak berdaya. Sampai di satu titik, Jake tidak sengaja melepas topeng yang dia pakai, di mana Saipon memiliki wajah yang sangat jelek yang sama seperti alien pada umumnya. Di saat yang sama, Jake jatuh ke dalam ruang inti dari pesawat tersebut, di mana Saipon berniat untuk menjatuhkannya ke bawah sana. Tapi untungnya, Seth sempat mengalihkan perhatiannya. Dengan begitu, Jake dapat membalikan keadaan dan langsung menjatuhkannya ke bawah sana. Setelah semuanya selesai, mereka pun memutuskan untuk berpisah dan segera kembali ke planet tempat tinggal mereka. Sebelum itu, Seth dan juga Sarah memberikan mereka sebuah alat canggih yang selalu mereka bawa di sepanjang film, sebagai tanda terima kasih karena sudah membantu mereka. Dengan begini, planet tempat tinggal mereka akan segera disembuhkan, sementara bumi akan tetap baik-baik saja tanpa adanya alien yang mengancam ketentraman mereka. Dan film pun selesai. Oke Gan, itulah alur cerita dari film Race to the Witch Mountain. Semoga kalian terhibur ya. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya agar saya bisa semangat dalam membuat video selanjutnya. Terakhir saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye bye.